Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah atas kita semua. Kembali bersama dengan saya di channel Waktunya Berdoa. Agar channel ini bisa berkembang, kami mohon untuk subscribe, like, dan share. Tanpa saudara-saudara seiman, channel ini tak berarti apa-apa. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema Bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Mari sama-sama kita baca Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Saudara kekasih di dalam Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, Petrus bisa berbicara kepada orang banyak. Petrus memberitakan tentang Yesus kepada mereka. Dan orang-orang sangat terharu dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Dan orang-orang itu bertanya pada Petrus dan kepada rasul-rasul yang lain, apakah yang harus mereka perbuat sehingga mereka dapat diselamatkan? Petrus mengatakan agar mereka bertobat dan memberi mereka untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga dosa mereka diampuni dan Roh Kudus akan memenuhi kehidupan mereka. Malam hari ini kita belajar seperti Petrus. Jika kita bertobat dan kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dan memberi diri kita untuk dibaptis di dalam nama Yesus, maka kita akan mengalami keselamatan. Haleluya saudara. Mari kita hidup di dalam Tuhan. Kita tetap hidup dalam pertobatan. Lakukanlah apa yang berkenan di hati Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman. Ketika kita percaya pada Yesus, maka Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus akan memimpin hidup kita sehingga semakin hari semakin sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Petrus adalah orang yang biasa. Bahkan ia pernah menyangkal Yesus. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya diubahkan. Dia memberi dirinya kepada Yesus dengan penuh keberanian. Ia memberitakan Injil. Siapapun kita, ketika kita menjadi pengikut Kristus, ketika kita menjadi orang-orang percaya, maka kita pun menjadi alat di tangan Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita akan memampukan kita untuk menjadi saksi bagi orang di sekitar kita. Sehingga bukan hanya kita diselamatkan, tapi bisa membawa orang lain untuk percaya kepada Yesus. Sehingga mereka juga diselamatkan. Puji nama Tuhan saudara. Biarlah renungan malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, malam hari ini kami naikkan pujian syukur. Engkau sudah menyertai kami dalam aktivitas di sepanjang hari ini. Malam hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini adalah kemurahan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau ingatkan kami dengan firman-Mu. Tuhan, jadikan kami alat di tangan-Mu, agar kami menjadi saksi-Mu, agar kami hidup selalu ada pada jalan-Mu. Tuhan, ampuni kami, ampuni kesalahan kami, ampuni ketidaktaatan kami. Kami ingin berubah di dalam Engkau. Kami ingin setia di dalam Engkau. Sehingga kami semakin hari semakin menjalin hubungan yang indah dengan-Mu.
Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami di sepanjang malam ini dalam kuasa dan lindungan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.